Syaratnya, kamu mau malam Jadi pertama. gimana? Kamu sanggup dengan persyaratan? Dia tahu apa Jadi yang Kim. bisa. Ya, aku terima semua Halo, syarat. Saf. Halo, Ri. Ri, kamu lagi praktek. Kalian kenapa, Saf? Mas Julian pas lagi jalan, nggak sengaja udah banget sama Loli dan kayaknya itu nge-trigger panic attack-nya Mas Julian deh. Mental illness Julian yang menyedihkan nih guys membuat Safira itu merasa ketakutan sehingga dia harus segera mungkin menemui Dokter Ariana. Nah setelah dia itu mengetahui di mana keberadaannya Dokter Ariana sekarang otomatis membuat dia harus menemuinya dan mengajak ketemuan secara pribadi ya guys ya karena ada hal yang harus sangat diomongkan penting sekali. Nah karena dia sudah tahu jadwalnya Dokter Ariana kapan repotnya dan tidak, dia langsung menemui dan setelah menemuinya, dia menyampaikan beberapa hal terkait mental illness-nya Mas Julian seperti itu. Mental illness-nya Mas Julian saat ini itu dikarenakan hasil tes DNA Loli yang begitu membuatnya menjadi sangat sedih. Bagaimana nanti kalau misalkan kasus Dania dan juga Loli ini merambat dan ketahuan bahwa ternyata Loli itu bukan anaknya. Lalu bagaimana Mas Julian ini tidak akan sedih dan tidak akan sakit hati dan juga kembali lagi kambuh seperti itu. Nah, itu yang ditakutkan oleh Safira. Nah, kemudian di situ juga memang Dokter Ariana ternyata juga sedih pastinya ya. Heran pastinya ya karena memang masalahnya Loli dan juga Dania itu memang merambat kemana-mana sehingga membuat mental illness-nya Mas Julian. Dan di situ Safira juga ngomong kepada Dokter Ariana bahwa Mas Julian itu mau diajak ya ketemuan dengan Dokter Ariana, namun nggak mau terus. Dia akan ketemuan dengan Dokter Ariana ya guys ya setelah hasil tes DNA itu keluar. Namun menurut Safira tentu saja hal tersebut tidak akan mungkin. Pastinya setelah nantinya hasil tesnya itu sudah ketahuan bahwa nanti kalau misalkan iya kalau itu anaknya, kalau tidak bagaimana? Nanti tambah stres gimana? Nah itu yang ada di pikirannya Safira tahu betul seperti itu. Dokter Ariana juga berharap bahwa Loli itu adalah anaknya Julian itu sendiri sehingga nantinya tidak berlarut-larut seperti itu, guys. Namun Safira juga yakin setelah mengetahui hubungannya Romi dan juga Dania kayaknya itu bukan anaknya Julian seperti itu. Namun apalah yang bisa dilakukan Safira hanya melakukan yang terbaik nih guys untuk bisa menghubungi Dokter Ariana agar membantu kasusnya mental illness-nya Mas Julian seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ tiba-tiba nih guys ketika mereka lagi ngobrol penting terkait tentang Mas Julian ini yang seharusnya menemui Dokter Ariana, mendapatkan pesan dari Mas Julian untuk segera menyelesaikan ya ketemuan dengan Dokter Ariana karena dia mau menjemput dia seperti itu nih guys. Nah karena di situ Mas Julian sudah posisinya menunggu dia, maka dia menyudahi saja ketemu dengan Dokter Ariana. Mungkin di lain waktu dan kesempatan di situ dia akan mengajak suaminya dan Dokter Ariana juga pastinya akan membantu Julian agar kondisinya baik-baik saja nih guys. Nah sementara itu nih guys ada Rafael nih guys yang sudah datang ke kafe menyiapkan kejutan buat Mona seperti itu nih guys. Nah Mona sendiri itu yang diajak ketemuan di kafe membuat dia itu deg-deger gitu karena dia masih tidak mau bercerai dengan suaminya. Dia sedih loh guys, apapun yang terjadi nantinya pokoknya jangan sampai deh Rafael ini membahas mengenai perceraian seperti itu karena dia masih belum terima dan dia tidak mau bercerai begitu saja. Belum malam pertama kok sudah bercerai seperti itu nih guys yang membuat dia itu berpikir memiliki rasa ketakutan seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ nih guys ada Mas Rafael di mana dia melambaikan tangan dia untuk mengetahui di mana keberadaan saat ini sehingga dia langsung bisa menuju ke tempat meja makannya seperti itu nih guys. Nah melambaikan tangan tersebut memberikan sesuatu hal yang agak aneh bagi Mona karena tidak biasanya seperti itu karena biasanya kan selalu marah-marah. Nah kenapa dia tidak marah-marah? Itulah yang bikin dia itu nggak tahu. Nah kemudian di situ dengan sangat manisnya ya guys Rafael memperlakukan Mona dengan sangat berbeda, dengan sok baik seperti itu nih guys, karena tentunya ada sesuatu hal yang pengen diomongkan penting. Sebenarnya sih bukan mengenai perceraian ya guys ya. Nah di situ langsung to the point saja ya guys ya, si Mona ini sebenarnya juga bingung dengan sikapnya
Rafael selama ini, apalagi setelah pada waktu perkemahan kemarin, kok dia main ditinggal begitu saja. Nah itu yang bikin sedih. Seharusnya kan kalau ada masalah ya udah dia nggak usah pulang ke kantor. Harusnya kan pulang ke rumah saja. Kenapa dia harus ke kantor? Nah di situ nih guys, Rafael berusaha untuk membaikin dia karena dia ketemuan itu sebenarnya bukan untuk marah-marah. Sebenarnya bukan untuk membahas suatu pertengkaran mereka seperti itu. Namun di situ juga ada Mona yang meyakini bahwa mungkin dia jijik kali ya ketemu dengan dia, makanya tidak mau melakukan malam pertama. Seperti itu nih guys. Nah di situ nih guys, makanya Mona ini sedih, marah-marah seperti itu nih guys. Kemarin pada waktu malam pertama di camping malah ditinggal begitu saja, tidak jadi. Pas waktu sudah menikah juga tidak jadi. Nah, di situ nih guys, ya, kali ini bener-bener ya Mona itu tetap berpikir bagaimana nanti dia baiknya itu karena mau mengajak pisah seperti itu. Nah, ini akan menjadi ketakutan besar Mona karena dia masih sangat mencintai seperti itu. Namun Mona juga bilang selama ini loh dia juga dikejar-kejar sama cowok yang mencintainya. Namun di situ Mona lebih memilih mencintai Rafael dan menikah dengan Rafael, sebenarnya seperti itu. Nah, di situ sebenarnya ya guys ya, keinginan dia mengajak Mona sebenarnya untuk mengajak ketemuan hal yang penting. Dia berusaha untuk membaikin dia, memesankan makanan kesukaan dia agar dia mau menyampaikan hal yang sangat penting sekali. Pada awalnya di situ nih guys, dia itu nggak mau guys ya, Mona ini nggak mau basa-basi, nggak mau dipesankan makanan, tidak mau, sudah to the point saja apa yang dia inginkan. Kok ngajak ketemuan, kenapa sok baik seperti itu? Pastinya ada maunya seperti itu. Dan Mona tahu betul sifatnya Rafael nih guys. Nah kemudian nih guys, Rafael ini juga langsung to the point saja nih guys. Dia itu ya kan mengalami sesuatu hal yang nggak baik nih guys terkait perusahaannya yang membutuhkan merger dari perusahaan lain. Nah, dia ngomong hal tersebut kepada istrinya Mona nih guys. Nah, mendengar itu semua tentu saja membuat Mona pastinya merasa ini adalah kesempatan emas yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan apa yang ia mau, seperti itu nih guys. Nah, di situ nih guys, Mona berusaha kayaknya menawarkan sesuatu, yaitu untuk merger di perusahaan Putu Wangsa miliknya seperti itu. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, memang itu adalah tujuan akhirnya Rafael menikahi Mona. Kalau bukan karena ingin merger dengan perusahaan Mona dan mengambil alih perusahaan Mona, ngapain juga ya kan dia menikah dengan Mona seperti itu nih guys. Nah, Mona sendiri yang pura-pura baik seperti itu menawarkan itu juga, itu karena dia juga ada maunya, pastinya ada prasyarat ya. Dia mau ya bergabung dengan Putu Wangsa asalkan dia juga memberikan prasyarat seperti itu nih guys. Nah di situ ya pastinya dong menurut Rafael ada prasyarat. Mungkin pembagian hasil berapa persen seperti itu pastinya sudah ada. Jadi, Mona tidak usah khawatir. Namun, sayangnya menurut Mona bukan mengenai hal itu. Dan kemudian, di situ, ya, ada Rafael yang menyadari bahwa ada yang lain seperti itu nih guys. Nah, dia berusaha untuk menyebutkan terkait apakah seperti itu, dan Mona itu bilang kepada Rafael ini tentang malam pertama sebagai prasyaratnya. Bila ia mau ya dengan Mona merger dengan perusahaannya Mona, maka dia harus melakukan malam pertama dengan Mona, guys. Nah, ini tuh pilihan yang susah buat Rafael. Jika dia tidak menuruti Mona, maka dia tidak bisa merger dan tidak bisa menghancurkan perusahaannya Julian, dan perusahaannya tidak bisa bangkit nih, guys. Nah, tidak hanya itu. Ini dia tahu nih guys, itu kelemahannya dia dan dia tidak bisa menolak seperti itu. Namun menurut dalam hatinya, Mona itu sendiri bagaimana ya nanti kalau misalkan dia tidak mau malam pertama. Waduh, ini gawat pastinya ya guys. Nah, di situ nih guys, Rafael ini bengong terus seperti itu nih guys, mikirin apa yang harus dia ambil alih seperti itu. Makanya Mona khawatir apabila suaminya Rafael itu menolak keinginan dia seperti itu. Makanya dia berusaha untuk menanya lagi bagaimana Rafael, bagaimana seperti itu. Karena pastinya hal keinginan terbesar
dari Rafael itu adalah menguasai perusahaannya Mona, begitupun Mona adalah mendapatkan hatinya Rafael, seperti itu. Nah, akhirnya nih guys, Rafael menjawab dan mengiyakan bahwa dia mau malam pertama, sesuai dengan jawaban yang dimau ekspektasinya Mona nih guys, karena tidak punya pilihan lain. Nah, ternyata di tempat yang sama, di situ Dokter Ariana kerja nih guys di rumah sakit. Ternyata ada Pak Gunawan yang menemui Safira nih guys. Nah, di situ nih guys, Safira tahu bahwa apa yang mau dibahas Pak Gunawan tentunya bukanlah hal yang sangat mudah buat ia nih guys. Dan di situ dia juga teringat dengan pesannya Mona bahwa akan ada rencana yang menyatakan bahwa dia adalah saudara kandung dari Dania. Safira dan Dania adalah saudara. Nah, makanya nih guys, kalau nantinya Pak Gunawan ini membahas terkait ini adalah siasatnya. Siasatnya Pak Gunawan untuk memecah belah Julian dan Safira, seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Pak Gunawan benar-benar menginginkan nih guys untuk bicara empat mata, bukan di lobi yang banyak orang seperti itu. Namun tentu saja di situ Safira tidak mau, karena dia mau membahasnya di sini saja seperti itu. Karena sebenarnya nih guys ya, di situ dia juga sudah tahu dari Mona terkait bahwa di situ Pak Gunawan mau memisahkan dia dengan Julian dengan mengarang cerita seperti itu. Makanya di situ nih guys, dia sudah tahu dari Mona. Nah, di situ nih guys, Pak Gunawan tidak bisa menyampaikan keterangan yang sebenarnya karena Mona sudah mendahului dia. Dan di situ memang sudah keburu marah ya guys ya. Di situ karena di situ Safira yakin betul bahwa alasannya itu adalah untuk memisahkan ya dan menyatukan kembali Rafael dengan Safira, dan Safira sudah mencintai Julian, makanya dia tidak mau, makanya dia kecewa betul dengan Papa Gunawan. Seharusnya Papa Gunawan itu memberikan kesempatan ya bagi dia nih guys. Namun di situ nih guys, Papa Gunawan bukannya malah melindungi dia, membuat bahagia dia lagi banyak masalah. Malah di situ Papa Gunawan mengarang cerita yang tidak. Makanya nih guys, di situ memang dia tidak mau mendengar apapun terkait Dania yang menyatakan bahwa Dania adalah kakak kandung dari Safira itu sendiri. Makanya nih guys, dia berusaha untuk kabur. Di situ Pak Gunawan berusaha untuk tetap menjelaskan bahwa tidak seperti itu intinya, bahwa dia mau yang terbaik untuk Safira karena dia harus menyampaikan pesan yang sangat penting. Memang di situ pada awalnya dulu papanya Safira pun juga tidak ngomong bahwa dia punya saudara kandung, otomatis kan membuat Safira tidak percaya akan omongannya Papa Gunawan seperti itu. Rahasia besar seperti itu nih guys, membuat Papa Gunawan ini bingung sendiri, dan karena ditolak untuk bicara mengenai membahas hal ini nih guys, otomatis membuat dada Pak Gunawan sangat sesak karena ditolak oleh Safira nih guys. Usai bertemu dengan Pak Gunawan membuat hatinya Safira sangat sedih nih guys, sehingga dia harus segera mengajak suaminya pergi. Namun ternyata Julian tidak mau pergi karena dia mau ke cafe nih guys, yang pastinya berbahagia akan ke hotel juga nih guys. Waduh, ternyata Julian selalu bisa mengubah suasananya menjadi lebih romantis sehingga Safira tidak perlu kepikiran seperti itu. Namun di situ juga Julian yakin karena ketemu dengan Ariana yang terlalu cepat, ia mau ajak seperti itu ke tempat lain, mungkin membuat dia agak shock, sedih nih guys ya, karena masih pengen ngobrol dengan Ariana. Padahal bukan itu nih guys, melainkan di situ Pak Gunawan pengen ngobrol penting dengan Safira mengenai kakak kandungnya yaitu Dania, seperti itu nih guys. Nah, sementara keadaan Loli nih guys yang tidak begitu baik-baik saja nih guys, membuat Yuda sangat sedih dan menginginkan Loli untuk sehat, makanya segeralah dibawa ke rumah sakit nih guys. Dengan penuh perhatian dia membawa Loli layaknya anak kandung dia sendiri seperti itu. Nah, suster juga bertanya,
terkait anaknya kenapa, dan kemudian dia juga menyampaikan bahwa kondisinya Loli itu demam dari tadi malam seperti itu. Dan di situ nih guys, sebenarnya Loli juga takut jarum suntik seperti itu nih guys. Namun di situ ada Yuda yang berusaha untuknya, sambil di situ ada susternya yang mau mengajak dokter menemui dokter dulu untuk menyampaikan ya guys ya, karena dokter harus segera memeriksa terlebih dahulu, dan dokter memeriksa keadaannya Loli bagaimana, demamnya berapa, dicek dulu dengan menggunakan termometer apakah suhunya ini mencapai berapa seperti itu. Namun sebelum itu dia juga mengecek bagaimana keadaan dia, apakah dia baik-baik saja seperti itu nih guys. Nah setelah dicek memang keadaannya Loli itu tidak baik-baik saja, dan di situ suster juga mengecek bahwa kondisinya Loli memang dalam menyedihkan, di mana suhu termometernya menunjukkan 39,6 derajat Celcius, yang mana artinya suhunya panas sekali. Nah dari itu nih guys membuat Yuda dan juga Dania sedih karena anaknya panas demam begitu dari tadi malam. Nah sementara dokter nih guys, karena tahu kondisinya Loli itu tidak baik-baik saja, dia akan memberikan obat penurun panas yang akan membuat keadaannya baik. Namun dokter juga menyampaikan bahwa lebih baik Loli itu dirawat inap saja agar dokter ini bisa selalu mengecek bagaimana kondisinya dan bagaimana perkembangan anaknya, apakah dia akan membaik seperti itu. Karena suhunya yang menunjukkan 39 sangat panas sekali. Makanya di situ nih guys, dokternya menginginkan Loli untuk stay tetap di rumah sakit agar dia baik-baik saja. Namun sebelum itu Loli harus diambil dan dicek darahnya nih guys ya. Harus diinfus, makanya harus tahu nih guys. Nah karena itu dia takut jarum suntik. Namun di situ Yuda selalu bisa memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada Loli. Walaupun Loli di situ takut, namun Yuda selalu berusaha untuk menenangkan dia seperti itu nih guys, agar Loli ini mau diambil darah sampelnya seperti itu. Dan Yuda berusaha untuk meyakinkan bahwa diambil jarum suntik itu tidak sakit, kayak digigit semut seperti itu nih guys. Nah sementara tadi ya guys ya, usai ketemuan Mona dan juga suaminya, di situ ternyata Mona dan juga Rafael melihat ternyata di kafe tempat yang sama, ternyata di situ mereka melihat ada Julian dan juga Safira. Dan di situ ternyata Safira dibawa ke tempat kafe yang sama yang ada Monanya nih guys. Namun sebenarnya di situ nggak suka Rafaelnya karena ada Julian. Kalau ada Safira aja mah dia senang-senang aja, makanya dia minta tuh sama Mona untuk segera pergi. Di situ Julian juga kurang suka nih guys, karena ketemuan lagi dengan Rafael seperti itu. Mona yang berteman baik dengan Safira berusaha untuk memanggilnya dan kemudian cipika-cipiki. Namun Julian dan juga Rafael kurang suka seperti itu karena mereka itu tahu bahwa ada masalah antara Rafael dan juga Julian guys. Seperti itu Mona menyampaikan mereka baru saja selesai ya ketemuan, tahu gitu kan tadi bisa sama-sama berangkat bareng seperti itu. Namun di situ ternyata Rafael yang masih cinta memandangi terus Safira nih guys. Dan kemudian nih guys langsung saja Mona ini membawa pergi suaminya agar tidak ngelihatin terus Safira, melototin ngelihatin terus seperti itu. Makanya langsung dibawa pergi saja. Nah di situ nih guys, Safira yang dipelototin dilihatin terus, Julian kurang suka karena pastinya dia masih cinta seperti itu. Namun menurut Safira itu hanya perasaan dia, toh semua cintanya sudah diikat oleh Julian. Jadi jangan pernah takut untuk dia mencintai dan kembali dengan mantan suaminya nih guys. Tiba-tiba ketika mau ke
kafe nih guys, ternyata Julian ini malah menabrak anak kecil dan anak kecil tersebut memang mirip sekali dengan Loli dan dia kesakitan. Nah, dia membayangkan itu adalah Loli dan Loli ini bilang bahwa dia sakit papa seperti itu. Nah, Julian ini mental illness-nya mulai kembali lagi nih guys. Dia mikirin Loli. Nah, dia tidak kuasa menahan itu semua nih guys. Nah, karena Julian berpikir bahwa itu Loli terus dan selalu menyalahkan diri dia sendiri. Di situ ada istrinya Safira yang berusaha untuk menenangkan bahwa orang yang ia tabrak itu hanya mirip dengan Loli namun bukan Loli. Dan di situ juga nih guys, orang tuanya dari anak tersebut ini juga minta maaf karena tadi itu main lari tanpa melihat ada orang dan nabrak begitu saja guys. Di situ nih guys, Safira berusaha sekuat tenaga agar meyakinkan suaminya bahwa itu bukan Loli. Namun di situ dia tetap menyalahkan Loli. Memang hasil tes DNA yang akan keluar besok itu pastinya akan menjadi masalah yang sangat besar. Apalagi jika ketahuan bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli. Aduh, bagaimanakah nasib dari suaminya Julian seperti itu nih guys. Yang semakin lama terus mikirin Loli. Nah di situ nih guys, ada Mona yang juga berusaha untuk tanya kepada Safira, itu kenapa ya Safira, Julian kenapa? Nah di situ nih guys, Safira hanya mengatakan bahwa dia itu nggak apa-apa, cuma nabrak seseorang yang mirip Loli. Namun di situ keadaan Julian yang tidak baik-baik saja membuat dia harus segera pulang dan membawanya lebih baik ke dokter Ariana segera untuk cek seperti itu. Nah, kedekatan Julian yang semakin mesra dengan Safira membuat hati mantan suaminya Rafael sedih. Karena dulunya dia tidak pernah mendapatkan cintanya Safira sampai seperti itu guys. Jadi di situ Mona malah justru senang melihat keadaan seperti itu. Nah, Yuda yang sudah meyakinkan Loli di mana diambil darahnya dengan jarum suntik itu tidak sakit, membuat keadaannya semakin baik setelah dicek nih guys ya. Dan tentunya di situ ketika dirawat inap, di situ mintanya adalah ruang VIP nih guys. Makanya dia mau mengurus administrasi. Nah di situ ada Mama Gina dan juga Sisilo yang sama juga memeriksakan Mama Gina di tempat rumah sakit yang mana Loli saat ini dirawat. Nah di situ nih guys, ketika Yuda mengurus administrasi, kok kayaknya ada Sisi yang mengetahui kayak postur tubuhnya itu benar-benar Mas Yuda. Apakah benar itu Mas Yuda atau tidak, ataukah itu hanya orang yang mirip seperti itu? Lantas kenapa dia ada di rumah sakit? Tujuannya buat apa? Nah disitulah yang ngebuat Sisi ini bertanya-tanya, benar nggak itu Mas Yuda ataukah itu cuma dia saja seperti itu nih guys. Wulan berusaha membawa suaminya cepat-cepat ke hotel nih guys, karena dia yakin bahwa kondisi suaminya itu baik-baik saja. Makanya dia berusaha untuk membawa gunting agar dia mengetahui kebenarannya apakah selama ini suaminya itu pura-pura sakit seperti itu agar mendapatkan perhatian dia. Makanya dia harus segera menggunting perbannya, ngecek sendiri keadaan suaminya. Apakah suaminya itu baik-baik saja seperti itu nih guys. Makanya dengan sangat kasar dia harus segera ya guys ya merobeknya atau menggunting dengan halus. Nah kemudian dia langsung saja menggunting perbannya. Diceklah tuh tangannya apakah baik-baik saja seperti itu nih guys. Nah langsung saja nih guys, setelah itu dia tahu betul bahwa ternyata suaminya cuma mainkan dia, berbohong sama dia karena merasa dipermainkan, dibohongin suaminya, membuat dia itu sedih. Dan dia juga marah-marah. Emang seharian kalau tidak membohongi istrinya itu apakah gatel-gatel seperti itu? Nah kemudian nih guys ya, langsung saja itu ya guys ya, Romi berusaha untuk menegaskan kepada istrinya bahwa dia melakukan itu semua karena dia mau mencari perhatian istrinya karena dia cinta. Justru kalau dia tidak ada istrinya, makanya dia akan gatel-gatel seperti itu. Namun tetap saja Wulan tidak mau diperlakukan seperti itu. Ya, karena dia tidak suka melihat suaminya banyak membohongi dia seperti itu. Dan kemudian di situ istrinya juga menyampaikan kalau hasil tes DNA sudah keluar, kalau dia terbukti bersalah, dia tidak akan
tinggal diam, dia akan menceraikan dan tidak ada sedikit pun rasa cinta jika dia kebukti bersalah seperti itu. Makanya nih guys, di situ Romi benar ketar-ketir, jangan sampai hasil tes DNA-nya itu sampai ke tangan Wulan yang akan berakibat sangat fatal sekali. Nah, sementara itu nih guys, ada Pak Gunawan di situ yang sudah menunggu kedatangannya Mona pastinya. Dan dia mau ngobrol dengan Mona dan dia menyampaikan kekecewaan dia karena usaha dia untuk menyatukan Dania dan juga Safira yang gagal itu karena Mona. Makanya dia ngomong kepada Mona dan Mona menegaskan bahwa kalau memiliki rencana itu jangan yang kaleng-kaleng. Seperti itu. Nah, karena merasa dipermainkan, merasa bahwa Mona itu sudah kurang ajar dengan Pak Gunawan, buat Pak Gunawan ini tambah marah seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys, Mona sengaja melakukan itu semua karena dia sangat mencintai Rafael dan jangan sampai Rafael itu kembali lagi dengan Safira. Apalagi dia juga tahu bahwa Julian dan Safira tidak bisa terpisahkan. Kenapa tujuannya malah ingin memisahkan Safira dan Julian? Di situ nih guys ya, Mona juga tidak akan pernah tinggal diam kalau ya dia itu sampai kembali dengan Safira. Dia tidak akan segan-segan untuk melaporkan anaknya ke kantor polisi. Kenapa? Karena dia punya bukti yang menyatakan bahwa selama ini membohongi hasil tes DNA itu adalah Julian, seperti itu. Dan dia punya buktinya. Dan dia bisa melaporkannya ke kantor polisi, seperti itu nih guys. Makanya di situ nih guys, Mona tidak akan pernah tinggal diam diperlakukan tidak adil. Dan jangan pernah di situ Papa Gunawan berpikir untuk menyatukan Safira dan juga Rafael, karena walau bagaimanapun di situ memang ya guys ya, membuat hatinya Papa Gunawan ini sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia gagal menjalankan misinya untuk menyatukan kembali Dania dan juga Safira, seperti itu nih guys. Makanya dia marah betul. Meja kantornya langsung diobrak-abrik nih guys. Karena walau bagaimanapun misinya gagal. Dia menyadari bahwa karena keegoisannya selama ini melindungi anaknya Rafael di atas anaknya Abdi, yaitu orang tuanya Dania dan juga Safira, membuat Safira dan Dania tidak bisa bersatu, seperti itu nih guys. Bahkan sampai saat ini pun juga dia sedih apa yang harus dia lakukan agar bisa mengurus semuanya dan juga keadaannya akan baik-baik saja mengenai Dania dan juga Safira yang tidak terpisahkan gitu loh guys. Dan Mona sudah menghancurkan rencana dia, yang mana dia tidak punya pilihan lain nih guys. Dan dia juga tidak tahu harus ngapain. Dia mau nyingkirin Mona juga kayaknya dia gagal, seperti itu nih guys. Dan Mona itu nih guys merasa sangat puas sekali karena usahanya berhasil setelah dia ngomong dengan Safira, seperti itu nih guys. Dan di situ Papa Gunawan tidak akan pernah bisa memisahkan dia dengan suaminya Rafael. Kalau itu pun terjadi, dia tidak akan segan-segan masuk penjara. Rafael akan masuk penjara. Nah, otomatis di situ Papa Gunawan tidak punya pilihan memilih untuk ngomong Safira dan juga Dania untuk menyatukan mereka agar Julian dan juga Safira berpisah. Tentu saja Mona tidak akan pernah tinggal diam, seperti itu nih guys. Di situ ya, karena Dania pun juga orangnya agak sombong, makanya Dania juga tidak dipedulikan oleh Mona karena dia akan masuk penjara atas kasusnya. Dan di situ nih guys, hubungan Safira dan juga Julian tidak akan bakal mengganggu. Tidak ada yang mengganggu hubungan mereka karena Dania akan masuk penjara. Nah, sementara itu nih guys, di situ membuat Mona baik-baik saja. Nah, Loli ini kan dirawat di rumah sakit, maka dia harus banyak makan. Namun ketika disuapin, mamanya tidak mau makan bubur. Nah, di situ nih guys, ada Yuda nih guys yang membawa puding susu. Nah, puding susu tersebutlah yang bikin Loli nantinya akan kelepek-kelepek. Dia bilang kepada Om Es Krim nih guys bahwa di situ Om Es Krim juga ngomong kepada Loli dia bawa puding susu seperti itu untuk ia makan. Dan mendengar bahwa puding susu itu enak, ya lebih enak daripada bubur, membuat Loli ini mau makan puding susu saja, seperti itu nih guys. Nah, Yuda selalu bisa menarik perhatiannya Loli, mendapatkan cintanya Loli, seperti itu. Karena itulah yang diinginkan Dania, dan Dania tahu betul bahwa yang pantas dan layak menjadi papanya Loli adalah Yuda, bukan Mas Romi, seperti itu nih guys. Dan memang di situ Yuda dengan sangat tulus memberikan cintanya, seperti itu nih guys. Bahkan dia langsung
bukan hanya membawakan makanan di situ, namun juga menyuapinya Loli seperti itu. Dan dia juga tanya loh, apakah Loli itu juga sayang kepada Yuda? Dan kemudian dia menjawab dia sangat sayang banget dengan Yuda seperti itu. Langsung saja guys ya, disuapin tuh dia. Ketika dia sakit dia disuapin. Namun di situ sisi yang sama nih guys, ternyata di situ ada pikiran yang jahat ya guys ya, yang muncul dari Dania yang menyatakan bahwa Loli itu sakit. Loli ini sakit, makanya dia mau motoin Loli. Dengan memotokan Loli kondisinya sakit seperti ini, makanya dia mau caper ke Julian seperti itu nih guys. Kalau dia caper ke Julian kan Julian pastinya akan berbaik hati lagi nih guys. Makanya dia nggak akan mikirin tes DNA seperti itu. Kemudian HP-nya diambil tuh sama Yuda. Akhirnya dia tidak bisa meluncurkan niat jahatnya. Nah sementara itu nih guys, ada Safira yang masih kebingungan melihat kondisi suaminya semakin memburuk, yang menyalahkan dirinya yang tidak bisa melindungi Loli. Hasil tes saja belum keluar, namun suaminya sudah seperti itu. Safira tetap berusaha untuk menenangkan ya, dan membawanya ke tempatnya dokter Ariana. Karena itu demi kebaikan suaminya. Suaminya mental illness-nya yang kambuh seperti itu, menyalahkan dirinya terus membuat Safira ini bingung gitu loh. Apalagi dia kondisinya kan nyetir sendiri, suaminya yang keadaannya seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Hanya dokter Ariana lah yang bisa membuat. Namun di satu sisi dia juga berusaha untuk bilang ke suaminya untuk mikirin pernikahannya dengan Safira yang buat dia happy seperti itu, agar mental illness-nya tidak kambuh lagi, jadi kurang stres seperti itu. Kalau dia stres makanya akan bikin Safira ini sedih. Dan di situ sementara dokter Ariana ini yang masih ya ada pasien nih guys ya. Di situ karena untung saja pasiennya sudah selesai karena yang terakhir, langsunglah tuh diangkat telepon dari Safira sahabatnya di situ, dan dia juga tanya kenapa Saf seperti itu. Dan di situ Safira sengaja menelpon dokter Ariana menyampaikan bahwa dia mau ketemuan dengan dokter Ariana karena walau bagaimanapun kondisi suaminya saat ini tidak membaik, makanya harus segera mungkin ketemu dengan dokter Ariana. Makanya dia tanya apakah dokter Ariana masih jam praktek, dan dokter Ariana juga masih jam praktek nih guys. Makanya di situ sesegera mungkin dia harus membawa suaminya ke tempat dokter Ariana untuk menenangkan Julian nih guys.